والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kesehatan, sehingga di kesempatan malam ini Allah mudahkan kita untuk kembali menuntut ilmu syar'i. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, seorang pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita diuji dengan aneka sakit atau permasalahan ekonomi, kemudian kita bandingkan dengan nikmat hidayah berupa Islam dan iman, tentu ujian-ujian keduniaan tersebut sangat ringan bagi kita, karena nikmat agama ini tidak ada bandingannya. Dan termasuk nikmat agama adalah ilmu. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman akhlasat niyatuhu. Ilmu agama itu tidak ada tandingannya bagi yang niatnya ikhlas. Sebagian mengira ilmu agama itu sederhana, dalam pengertian hanya membahas terkait dengan tata cara ibadah, salat, zakat, puasa dan haji saja. Padahal ilmu agama itu sangat luas, meliputi segala lini kehidupan. Karena agama ini Allah turunkan secara sempurna, tidak ada sedikit pun yang terlewat dalam agama kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku, dan aku jadikan dan aku ridhai Islam sebagai agama bagi kalian. Sampai-sampai hal yang berkaitan dengan buang hajat telah dijelaskan dalam agama kita. Jika hal yang ringan seperti itu saja dijelaskan, bagaimanakah perkara yang lebih besar? Tentu lebih utama untuk dijelaskan dalam agama kita. Oleh karena itu menuntut ilmu harus terus dilakukan.
bagaimana ilmu agar bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal lebih dekat, supaya kita tidak berprasangka buruk kepada Allah, supaya keyakinan kita tentang Allah benar. Karena masih banyak orang yang suka berprasangka buruk kepada Allah, malas berdoa. Kenapa? Suudzon kepada Allah, prasangka buruk. Kalau berdoa paling gak dikabulin. Kalau saya meminta kepada Allah pasti gak dikasih. Berprasangka yang tidak benar kepada Allah. Padahal Allah berjanji untuk mengabulkan doa-doa hamba-Nya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Seharusnya kita percaya dan kita berprasangka baik kepada Allah, bahwa ketika kita ada permasalahan, berdoa, meminta, berharap kepada Allah, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Sebagaimana Allah mengabulkan doa-doa orang terdahulu dari para nabi dan rasul dan juga orang-orang soleh. Supaya bisa lebih yakin tentang Allah, itu perlu pengenalan, perlu ilmu. Ya maka terus kita belajar dan menuntut ilmu supaya mengenal Allah lebih dekat. Demikian juga kita harus mengenal Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW lebih dekat, agar benar-benar kita yakin bahwa beliau adalah sosok yang paling pas untuk diteladani, untuk dicontoh, untuk ditiru. Sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian. Ya, terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian. Sulit bagi kita untuk meneladani kalau kita nggak yakin, nggak begitu kenal entah sosoknya ataupun mengenal ajarannya. Mungkin kita nggak tahu bagaimana Rasulullah SAW menghadapi permasalahan begini, permasalahan begitu, menghadapi ini, menghadapi itu. Karena kita kurang belajar, butuh ilmu, mengenal agama kita dengan baik, disertai dengan dalil-dalilnya. Ya sekiranya kita fokus pada agama kita dengan dalil-dalilnya, itu sudah cukup menyibukkan kita. Betapa banyak kitab-kitab fikih, kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama yang penuh dengan dalil tentang agama kita ini. Dan itu mungkin kita belum pelajari. Jadi kita harus terus menuntut ilmu. Ilmu ini tidak ada tandingannya, sangat kita butuhkan. Dan bukan patokannya itu kita meninggal dalam keadaan ilmu semua terkumpul pada diri kita, bukan. Yang jadi patokan adalah kita meninggal dunia dalam perjalanan menuntut ilmu. Bukan target kita meninggal jadi ulama gitu. Yang penting adalah kita meninggal dunia dalam perjalanan. Entah sampai puncak ataupun belum, yang penting adalah kita dalam perjalanan tersebut. Kita sedang berusaha untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar bisa
menuntut ilmu dengan baik dan benar, maka perlu diperhatikan tata caranya, adab-adabnya. Ya sudah kita bahas. Kita harus membersihkan hati kita dari akhlak-akhlak tercela, memperbaiki niat, memerangi hawa nafsu, ikhlaskan dalam menuntut ilmu. Dan di kesempatan ini ya masih di buku yang lama halaman 90. Di buku yang baru halaman berapa nih? Saya belum buka, ini baru dapat hari ini. 83. Cetakan Darul Haq 83. Memanfaatkan waktu dan memfokuskan hati di atas ilmu. Ya. Khususnya di masa muda secara maksimal. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Ilmu itu sangat berharga sekali. Orang yang ingin terjun, benar-benar berjuang menuntut ilmu, mereka harus memanfaatkan masa muda dan seluruh usianya untuk memperbanyak ilmu. Ya, tidak menunda dengan kata-kata nanti dan hanya sekadar angan-angan. Angan-angan itu keinginan yang tidak diiringi dengan usaha. Ya, punya keinginan, punya harapan, tapi gak ada usaha. Pengen punya ilmu, tapi malas belajar. Ini angan-angan. Pengen baca Quran dengan baik dan benar, tapi tidak berusaha. Bagi penuntut ilmu, waktu adalah modal pokok. Ya, butuh waktu untuk bisa dapat ilmu, sehingga mereka tidak membiarkan waktu berlalu sedikit pun dengan sia-sia. Mereka menyadari apa yang terlewat tidak bisa kembali. Sehingga yang masih di usia muda harus benar-benar memanfaatkan kesempatan. Yang masih luang, yang belum banyak urusan, harus benar-benar memanfaatkan. Sebagian salaf, mereka mengasingkan diri dari keluarga dan jauh dari tempat tinggal. Harus merelakan jauh dari keluarga dengan bersafar. Bukan antar kota, antar provinsi, bahkan antar negara. Mereka melakukan rihlah, perjalanan dalam menuntut ilmu. Dan perjuangan di zaman sekarang ini sangat mudah. Ya, saya misalnya waktu pesantren di Semarang, di Al-Irsyad, berangkat sore, sebelum subuh sudah nyampe. Ya, zaman dulu untuk belajar menempuh berhari-hari. Bahkan Jabir bin Abdullah melakukan perjalanan sebulan hanya untuk mencari satu hadis. Ya, sekarang sudah dimudahkan Allah. Maka mereka benar-benar memfokuskan bagaimana caranya biar konsentrasi, biar fokus, agar pikiran tidak terbagi-bagi, sampai di antara mereka menunda menikah, agar bisa fokus dalam menuntut ilmu. Dan mereka merelakan dunia mereka demi ilmu. Maksudnya mereka merelakan dunia, mereka tidak mencari dunia kecuali sedikit hanya untuk bekal menuntut ilmu, bukan untuk memperkaya diri.
Karena mereka meyakini firman Allah surat Al-Ahzab ayat 4, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi." Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Mau fokus belajar atau mau fokus yang lain. Sangat sulit untuk menggabungkan kedua-duanya. Sangat sulit bagi seseorang, di satu sisi dia ingin belajar, satu sisi dia banyak urusan, banyak yang harus dipikirkan. Saya sampaikan ini meskipun yang hadir di sini adalah bapak-bapak yang mungkin tidak bisa mengikuti apa yang disebutkan dalam kitab, tetapi minimal bapak ibu dan akhwat semuanya mengetahui bahwa ilmu yang didapat oleh guru-guru kita itu tidak didapat dengan mudah, tidak ringan. Ya, mereka berkorban, mereka berjuang demi mendapatkan ilmu, dan orang yang melihat mereka yang berjuang menuntut ilmu ini akan bertanya-tanya, apa enaknya sih menuntut ilmu gitu? Kenapa kok rajin-rajin banget gitu? Para santri misalnya, atau santriwati yang belajar di pesantren, mereka bangun sebelum subuh. Setelah subuh mereka menghafal. Ya, mereka menghafal Quran. Disetorkan sampai sekitar jam 6 di beberapa tempat, dan mungkin tempat lain berbeda. Ya. Dulu tempat saya belajar sampai jam 6. Kemudian kami siap-siap makan, mandi dan segala macam. Jam 7 bel sudah berbunyi. Jam 7 pagi kami sudah harus masuk kelas. Kami belajar sampai jam 1. Istirahat tidur siang, pada asar kembali belajar sampai jam 5. Ya, jam 5 kami mandi, kami makan. Pada maghrib menghafal Quran lagi. Pada isya belajar lagi murojaah buat pelajaran besok, atau ada PR atau segala macam. Bayangkan Bapak itu setiap hari kecuali hari libur. Hari libur juga hari Jumat. Ya, hari Jumat waktunya hanya sebentar, sampai jam 10. Setelah itu sibuk lagi. Selama 4 tahun saya pribadi seperti itu. Apa enggak meledak otaknya gitu? Ya. Dan banyak yang lebih lama daripada saya. Ada yang 6 tahun, ada yang lebih daripada itu. Terus kemudian di kuliah juga begitu. Tidak didapatkan dengan mudah. Ya, guru-guru kita itu mereka berjuang ketika mendapatkan ilmu, ketika mencari ilmu. Mereka berusaha keras mempelajari, menghafalkan, memahami. Ya, terkadang para santri itu begadang untuk memahami satu permasalahan. Dia bertanya kepada yang lebih berilmu, ini bagaimana cara mengerjakan, bagaimana cara menyelesaikan persoalan ilmu waris misalnya, yang mengharuskan hitung-hitungan. Ada sampai begadang malam. Dan apa yang kami lakukan gak ada apa-apanya dibandingkan para ulama terdahulu. Mereka mencurahkan waktu, tenaga dan segala macamnya untuk ilmu.
Disebutkan al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullak. Ilmu tidak akan memberikan sebagian darinya sampai engkau memberikan seluruh bagian dirimu kepadanya. Dan memang al-ilmu la yunalu bi rahatil jism. Ilmu tidak didapatkan dengan badan yang santai. Jadi kalau Bapak Ibu dimudahkan oleh Allah hadir di majelis ilmu di sini, di Masjid Darul Hijrah ini, dengan berkorban, baru pulang kerja capek, baru selesai mengerjakan urusan rumah tangga capek, harus kesini juga berjuang. Itulah memang yang seharusnya dilakukan oleh para penuntut ilmu. Enggak ada sesuatu yang bisa kita nikmati dengan santai-santai. Ada pepatah mengatakan laulal masyaqqah lasadan nasa kulluhum. Kalau bukan karena kesulitan, orang-orang akan hidup enak semua. Mereka itu bisa hidup enak karena mereka melewati kesulitan dulu. Kita kalau nggak mau melewati lelahnya belajar, kita harus sabar menikmati kebodohan kita. Nah, supaya bisa menikmati ilmu, ya kita harus berlelah-lelah terlebih dahulu. Mengorbankan ya apa yang kita miliki, waktu kita, tenaga kita, bahkan harta kita. Pesantren itu bayar. Kalaupun misalkan dapat beasiswa, tetap harus ngeluarin uang untuk biaya sabun, ya biaya keperluan pribadi yang mungkin tidak ditanggung dalam beasiswanya. Tetap bermodal. Semuanya membutuhkan perjuangan. Tidak gratis begitu aja. Jadi siap-siaplah untuk berjuang. Bagaimana caranya agar kita bisa dapat ilmu? Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah mengatakan, tidak akan mendapatkan ilmu ini kecuali orang yang meninggalkan tokonya dan merobohkan kebunnya dan meninggalkan saudara-saudaranya, hingga ada anggota keluarga yang paling dekat dengannya sedangkan dia tidak menyaksikan jenazahnya. Ini mungkin sangat berlebihan, tetapi untuk menggambarkan betapa sulitnya mendapatkan ilmu. Kita nggak sampai segitunya lah. Kita tidak meninggalkan tokoh seluruhan, tetapi minimal kita punya waktu. Ada jam buka toko, ada saatnya kita tutup untuk belajar. Kalau kita mau ngabisin waktu untuk dunia kita, nggak akan ada habis-habisnya. Ya, kalau kita adik-adik di luar suruh duduk ya. Kalau nggak duduk, berarti jangan lari-lari. Salah satu bapak untuk mengkondisikan yang di luar. Duduk dan tidak berlari-lari adik. Ada majelis ilmu. Ya jadi, kalau kita memang belum bisa seperti yang dilakukan oleh apa yang dikatakan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, meninggalkan tokohnya, maka kita membagi waktu. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk menuntut ilmu. Lelah, capek pasti. Imam Ahmad rahimahullah ketika di Yaman itu menjadi kuli panggul. Jadi kuli panggul untuk dapat upah supaya bisa dapat makanan dalam menuntut ilmu. Ya bukan berarti yang disebutkan ini harus kita ikuti sampai nggak punya waktu dengan keluarga dan seterusnya. Bukan begitu maksudnya. Bahwa dalam menuntut ilmu ini butuh kesungguhan, butuh keseriusan, butuh perjuangan. Kita jangan lemah dan merasa kita sudah berjuang padahal kita belum apa-apa. Ya, mereka duduk di majelis ilmu seperti disebutkan Imam Nawawi itu 12 pelajaran dalam sehari. Waktu yang lama. Kita mungkin hari ini belum belajar kecuali pada maghrib ini. Satu pelajaran, itu pun setengah jam.
Masihkah kita terlambat? Masihkah kita masih berat? Masihkah kita kadang hadir, kadang enggak hadir? Selagi tidak ada udzur syar'i, kita usahakan untuk hadir sebisa mungkin. Ya, bahwa menuntut ilmu harus ada hati yang fokus dan konsentrasi pikiran. Apa yang dipelajari ini? Diriwayatkan bahwa sebagian guru ada yang memberi perintah kepada muridnya, celupkan bajumu dengan warna tertentu supaya tidak menyibukkan pikiran untuk mencucinya, saking butuhnya waktu. Ada 3 hal yang harus cepat bagi para penuntut ilmu: cepat makan, cepat jalan, cepat menulis. Ya. Seorang penuntut ilmu makannya nggak lama dan nggak ribet, nggak sampai berjam-jam nunggu baru selesai. Dari mulai datang sampai selesai sejam lebih, seakan-akan waktunya luang banget. Penuntut ilmu nggak seperti itu. Penuntut ilmu mencari yang paling simpel mungkin. Makanan yang ada dimakan. Kalaupun harus beli, masak sesuatu yang simpel dan cepat. Karena butuh waktu untuk belajar. Sebagian mereka bahkan ya sambil berjalan, sambil berlari, mereka sambil makan. Saking apa? Harus efektifnya waktu. Yang kedua, berjalan supaya tidak terlambat. Bukan jalan yang menunjukkan orang sakit, tapi jalan orang yang punya cita-cita, orang yang punya tujuan. Dan yang ketiga, cepat menulis. Artinya mereka mencatat faedah-faedah yang didapat di majelis ilmu untuk ditandai mana faedah yang paling penting dan dihafalkan faedah tersebut. Karena kaidahnya, tulislah hal terbaik yang kau dengar, hafalkan hal terbaik yang kau catat. Ya. Maka yang didengar enggak semua dicatat, tapi pilih yang terbaik. Faedah yang bagus nih, yang cakep nih untuk ditulis. Nanti ada berapa poin, ada 10 poin misalnya, pilih dari 10 poin itu mana yang terbaik. 1 atau 2 atau 3, nah itu yang dihafalkan sehingga melekat dan tidak terlupakan. Itu harus cepat. Ya. Saking butuhnya fokus, Imam Syafi'i mengatakan, seandainya aku diberi tugas membeli bawang, tentu aku tidak bisa memahami satu masalah ilmiah karena sibuk. Saking fokusnya. Ya, mereka para ulama berjuang, maka kita mungkin tidak bisa seperti mereka. Setidaknya kita mengetahui kadar diri kita, ya semampu kita untuk menuntut ilmu sesuai dengan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, anjuran untuk bersegera menuntut ilmu khususnya di usia muda bukan berarti orang yang sudah lanjut usia tidak belajar. Banyak ulama yang mulai menuntut ilmu secara serius ketika usia mereka sampai di 40 tahun. Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Bukankah sebagian sahabat mereka masuk Islam di usia di atas 40 tahun? Yang jadi patokan itu bukan berapa lama dia belajar, tapi sejauh mana dia sungguh-sungguh belajar. Abu Hurairah masuk Islam ketika perang Khaybar, ya 7 Hijriah. Tapi beliau adalah periwayat hadis terbanyak, melampaui sahabat-sahabat yang lain yang mungkin lebih dulu masuk Islam daripada beliau. Maka jangan kita terlena dengan tahun, sekian tahun. Jangan terlena dengan itu semua. Tapi perhatikan kualitas ngaji kita. Setiap kali kita ngaji, kita fokus serius atau tidak. Kita lama sudah ngaji, tapi tidak fokus ketika ngaji. Kadang hadir, kadang enggak.
Kadang fokus, kadang enggak. Kadang ngobrol, kadang sibuk dengan yang lain. Ya, sehingga tidak ada kualitas. Jadi, perhatikan kualitas ketika kita mengaji. Ikhlaskan niat lillah, kemudian fokus, kemudian konsentrasi, menyimak dengan baik, diam, mencatat dengan baik, murajaah ilmu, dan adab-adab lainnya yang akan kita pelajari secara bertahap insyaallah, ya, satu persatu. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, dan imam-imam lainnya, mereka mengalami atau melewati masa kecil seperti anak-anak kita. Mereka juga makan makanan pokok seperti manusia yang lainnya. Mereka enggak makan emas atau yang lainnya, tidak. Makanannya sama. Tapi Allah anugerahkan ilmu kepada mereka, ya. Di samping itu mereka diarahkan oleh orang tua untuk menuntut ilmu, sehingga banyak di antara mereka hafal Al-Quran di masa muda dan kemudian fokus menuntut ilmu. Mudah-mudahan anak-anak kita termasuk yang Allah berikan taufik untuk menjadi pengemban ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dan kita harus memberikan contoh sebagai orang tuanya. Memberikan contoh, kita bersemangat untuk menuntut ilmu. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang terkait dengan adab-adab dalam menuntut ilmu. Di samping belajar adab, kita juga tentu ada hal-hal lain yang disampaikan yang berkaitan dengan akidah, akhlak ataupun yang lainnya. Seperti hari ini, ya, kita belajar bagaimana caranya supaya kita tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagian daripada perkara akidah yang harus kita kuatkan. Bagaimana kita mengenal Allah lebih baik, lebih dekat, sehingga selalu berprasangka baik kepadanya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sisa waktu berapa, Pak? 2 atau 3 menit. Ya, mungkin ada yang disampaikan sama Ketua Majelis Salim. Ya, saya tutup sampai di sini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk istiqomah dalam menuntut ilmu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.